Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan baik dan bahagia walaupun secara online. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Beliau adalah suri teladan sempurna yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya ilmu, iman, dan akhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi dari akhlak tasawuf, yaitu etika, akhlak, dan tasawuf. Sebelumnya saya sudah membuat video tentang materi ini juga, akan tetapi kini kita disuruh membuat ulang dan didasarkan dengan 10 jurnal yang berkaitan dengan materi tersebut. Dalam tradisi Islam, akhlak merupakan aspek yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian seorang muslim. Akhlak tidak hanya menyangkut perilaku lahiriah dan tampak secara fisik, tetapi juga mencakup dimensi batin yang berkaitan dengan niat, kesadaran, serta ketulusan hati. Akhlak menjadi dasar utama dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam hal ini, tasawuf hadir sebagai sarana yang membantu seseorang mendalami dan menginternalisasi nilai-nilai akhlak melalui proses penyucian jiwa, yakni ta'ziyah al-nafs dan pengembangan spiritual. Berbicara tentang hubungan antara etika, akhlak, dan tasawuf, ketiganya tidak dapat dipisahkan. Etika memberikan kerangka normatif bagi tindakan manusia, dan akhlak menunjukkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Sedangkan tasawuf menjadi jalan spiritual yang memperhalus dan memurnikan motivasi batin di balik setiap perbuatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas dalam tulisannya hubungan antara tasawuf dan etika dalam tradisi Islam. Tasawuf berfungsi memperdalam pemahaman tauhid dan menanamkan nilai-nilai moral ke dalam hati seorang, sehingga setiap tindakannya mencerminkan keikhlasan dan kesadaran ketuhanan. Dengan demikian, tasawuf bukan hanya dimensi mistik, tapi juga fondasi bagi pembentukan akhlak yang sejati. Akhlak dalam pandangan Islam memiliki fungsi yang sangat besar dalam membentuk karakter dan kepribadian manusia. Ia menjadi tolak ukur keimanan seseorang, sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam konteks ini, Abu Bakar Siraj ad-Din dalam karya Tasawuf Pembinaan Karakter dan Pengembangan Moral menegaskan bahwa akhlak bukanlah hasil spontan, melainkan buah dari latihan spiritual yang terus-menerus. Rasulullah menjadi contoh sempurna dalam keselarasan antara akhlak lahir dan batin. Setiap ucapan, sikap, dan tindakan beliau mencerminkan kemurnian jiwa yang dibimbing oleh wahyu dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, akhlak dalam perspektif tasawuf dinilai bukan hanya dari tindakan lahiriah, tetapi juga dari niat dan keikhlasan yang melatarinya. Muhammad Nur Syahbani dalam tulisannya Penilaian Akhlak Sufi, sebuah perspektif kontemporer, menjelaskan bahwa dalam pandangan Sufi, keutamaan moral tidak cukup diukur dari penampilan luar seorang. Niat yang tulus, kesungguhan dalam beribadah, dan kemauan untuk memperbaiki hati menjadi ukuran utama dalam menentukan kualitas akhlak seseorang hamba. Dengan demikian, akhlak sejati adalah hasil berpaduan antara amal lahiriah dan
dan kolaborasi dan kebersihan batin. Baik, mungkin hanya sampai sini yang saya bisa sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, akan tetapi bila ada kata-kata yang benar yang bisa membawa manfaat bagi kalian, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.